Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Dan kesempatan yang sangat indah di pagi hari ini, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan karena lawatan Allah, perlindungan Tuhan yang sempurna telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita akan naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita mau bersuka cita, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Allah yang luar biasa ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi yang indah ini Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, serta anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Saat ini Tuhan, kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Allah karena menjadi satu keputusan Tuhan bahwa hidup kami adalah milik Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Bapa yang baik, kami akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami akan masuk di dalam penyembahan. Kami akan masuk di dalam hati yang penuh sukacita supaya kami terus menikmati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menikmati ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersuka cita sejenak ketika Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kita jadikan hidup kita menjadi kesukaannya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Kita pujian ini. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi,
kita. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan dengan kerinduan hati kita, supaya Allah terus bekerja di dalam kehidupan kita. Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kesetiaannya dalam hidup kita. Allah membuktikan kemuliaannya dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita boleh menikmati anugerahnya yang luar biasa. Sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Walau kita tidak melihat jalan Tuhan, tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Haleluya, hati kami percaya Tuhan. Kita akan pujian kita hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau naruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita mau menaruh kepercayaan kita, iman kita kepada Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Haleluya, hatiku percaya. Haleluya, terima kasih. Aku tak melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Ya Tuhan, dengan segala pujian kami percaya kepadamu. Tapi benar-benar di dalam hati kami, pujian yang kami naikkan adalah ungkapan dari seluruh kehidupan kami bahwa kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun kadang kami tidak melihat apa yang kami rindukan, kami inginkan, bahkan kami doakan. Tapi biarlah hari ini kami mendeklarasikannya di hadapan Allah bahwa kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Inilah yang membuat kami hadir di hadirat-Mu, yang membuat kami tetap setia kepadamu Tuhan, karena kami percaya kesetiaan-Mu sudah terbukti. Terimalah pujian kami, ucapan syukur kami Tuhan. Penyembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah.
baik yang ada di base camp maupun yang kami menikmati ibadah di rumah masing-masing. Tuhan, urapi kami semua, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita sampai di bagian yang keempat, tema mendengar. Ini bagian terakhir, karena di minggu depan walaupun masih ada 1 minggu, kita akan gunakan untuk pengucapan syukur 21 tahun GBI Desa Kencana. Kita bersyukur, mari kita akan membaca firman hari ini, mendasarinya dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7, 2-3. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, setiap kita tentu merindukan menikmati buah dari iman. Setiap kita tentu merindukan mendapatkan apa yang diimani di dalam hidupnya. Setiap kita tentu merindukan menikmati buah dari iman itu dari apapun yang sedang kita imani di dalam hidup ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk itulah hari ini di bagian yang terakhir seri mendengar ini kita akan khusus belajar kepada Nuh, seorang tokoh atau seorang pahlawan iman yang dicatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Coba kita akan belajar bagaimana keadaan pada zaman Nuh itu. Saudara, pada zaman Nuh adalah keadaan bumi, kita tahu bahwa keadaan penduduk di bumi pada waktu zaman Nuh jelas mirip-mirip dengan keadaan pada hari-hari ini. Kalau hari ini kita melihat pada zaman Nuh, kalau kita belajar dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Alkitab mencatat bahwa pada zaman Nuh, keadaan manusia pada waktu itu kecenderungan hatinya adalah untuk berbuat jahat. Kecenderungan hatinya adalah untuk protes mungkin, untuk demo mungkin, untuk berontak mungkin, untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Itu kecenderungan hatinya. Sehingga kalau kita bayangkan, kalau setiap orang, setiap keluarga, setiap ada di lingkungan kita hari ini, kita kembali ke zaman Nuh, kira-kira ada ketentraman kah dalam hidup itu? Orang inginnya menjatuhkan, orang inginnya jahat, orang semua berpikir egois. Tentu kita melihat bahwa dunia pada zaman Nuh itu adalah dunia yang sudah betul-betul mengerikan. Tidak ada lagi keamanan, tidak ada lagi kedamaian. Orang lebih senang melihat orang susah, dan orang susah kemudian kalau melihat orang senang. Sehingga disimpulkan di dalam ayat yang ke-12, ayat 6 dan 12, firman Tuhan menyebutkan dampak dari kecenderungan manusia yang kemudian kecenderungan hatinya untuk berbuat jahat itu. Alkitab mencatat, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Saudara, perhatikan konsentrasi alam, keadaan ekologi kita bisa hancur bukan karena memang dianya yang akan hancur, tetapi karena manusianya. Di Kaliurang waktu Merapi erupsi memang sempat gundul semuanya, habis karena alam. Tapi manusianya tetap membiarkan alam itu untuk tumbuh dengan alami sendiri. Kenapa? Karena abu Merapi itu kemudian menghasilkan pupuk yang hebat. Tapi berapa tahun kemudian kita melihat di Telaga Putri di atasnya itu sudah hijau lagi, sudah tumbuh subur lagi. Coba bayangkan kalau kemudian sudah berkering, sudah tidak ada pohon-pohonnya, manusia berhasil naik ke sana dan membangun peradaban baru di sana. Dengan keserakahan manusia tentu bukan hanya sekedar tidak akan hijau, tetapi yang di bawahnya pasti akan kehilangan air, akan mungkin kena banjir dan sebagainya. Nah, inilah keadaan manusia. Dan bukan itu saja kata firman Tuhan, dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi.
Nah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan latar belakang keadaan seperti inilah kemudian Allah berniat untuk menjatuhkan hukuman ke atas bumi berupa bencana global di seluruh dunia dalam bentuk air bah yang kemudian akan melenyapkan seluruh peradaban dunia. Seluruh dunia akan dihancurkan, seluruh makhluk hidup manusia akan dimatikan. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa, sudah rusak semuanya. Manusia kecenderungannya berbuat jahat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, perhatikan dengan latar belakang seperti ini, kemudian ada hal yang indah di dalam firman itu ketika Tuhan menyatakan dengan firman-Nya. Ayat yang ke-8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dunia memang sedang keadaan jahat. Di seluruh dunia sudah jahat, tetapi ternyata mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada tempat yang terlalu jauh yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata Tuhan, oleh sentuhan tangan Allah. Tidak ada yang terlalu kecil yang di hadapan Tuhan yang tidak bisa ditolong dan dilihat dengan sempurna oleh Tuhan. Bahkan mungkin pada zaman waktu itu bukan Nuh yang baik di hadapan Allah, memang Nuh orang baik, orang yang taat, orang yang berkenan kepada Tuhan, satu keluarga Nuh. Tapi kalau kita melihat peradaban pada waktu itu, dunia akan menilai terbalik bahwa Nuh adalah orang yang tidak taat. Nuh adalah orang yang tidak hidup semestinya dengan lingkungannya. Nuh adalah orang yang pemberontak terhadap semuanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini gaya hidup yang melawan arus yang digambarkan oleh Rahab kemarin, yang mampu dilakukan oleh Nuh pada waktu itu. Dan dasarnya Alkitab mencatat karena iman. Inilah artinya bahwa di tengah-tengah sekian banyak manusia yang hidup itu yang jauh dari Tuhan, Alkitab mencatat ada satu keluarga. Saya tertarik dengan ayat ini, maka untuk apa? Untuk mengingatkan kepada kita yang punya pemahaman seolah-olah Tuhan jauh, Tuhan tidak bisa menolong, tempat saya terlalu jauh, saya mungkin terlalu nista hidupnya. Tetapi mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia, apa? Untuk memberikan kekuatan. Di dalam ayat yang ke-9 jelas dinyatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Mengapa? Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudara, hidup bergaul dengan Allah. Meskipun mungkin dengan sesama dianggap dia orang yang aneh, dianggap orang yang tidak benar. Tetapi perhatikan, dia di hadapan Tuhan benar. Penilaian yang dilakukan oleh Tuhan tentu berbeda. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, dengan demikian maka ketika bencana air bah itu melanda dunia pada waktu itu, maka Nuh dan keluarganya tidak binasa. Bencana global ke seluruh dunia. Dan hari ini yang kita alami bencana globalnya apa? Pandemi yang kemudian melanda ke seluruh dunia. Ini menjadi sesuatu peringatan bagi kita di tengah-tengah keadaan seperti hari ini. Tuhan tetap melihat kita, Tuhan tetap memperhatikan kita, Tuhan tetap tidak meninggalkan kita, karena kita tetap ada di dalam jangkauan Tuhan untuk menyelamatkan dan tetap memberkati kita. Nah untuk itulah mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Nuh itu. Pelajaran yang dilakukan Nuh adalah mendengar dan menerima firman Tuhan itu apa adanya. Di tengah-tengah situasi hari ini menghadapi bencana global juga, bukan air bah tetapi COVID yang tidak kelihatan mata. Sama dengan Nuh yang tidak pernah berpikir akan melihat air bah seperti itu. Tapi satu hal yang kita bisa belajar di sini adalah yang terpenting yang harus dilakukan adalah menerima firman Tuhan apa adanya. Nah untuk itu yang pertama kita belajar bagaimana iman Nuh bertumbuh, memiliki iman yang menerima firman Tuhan itu apa adanya. Kita banyak menerima firman, tetapi seringkali kita memprotes firman.
kepada murid-muridnya Yesus memberikan contoh. Ada 2 orang yang disuruh oleh orang tuanya. Ya kan, yang satu menolak mentah-mentah, pergi. Yang kedua menerima firman itu, pergi juga. Tapi firman Tuhan Alkitab menyebutkan bahwa yang satu yang menerima itu tidak melakukan. Tetapi yang satu yang menolak, dia mulai berpikir, akhirnya melakukan firman. Yang mana yang paling baik? Iya kan? Yang menolak dan melakukan. Tapi yang paling baik tentunya adalah yang mendengar dan melakukan. Sama katanya, lali kalau ngelali itu apa? Lebih api wong lali timbang. Lebih api wong lali timbang wong lali. Tapi sing lebih api katanya sing apa? Sing eling lan waduh. Eling nek duwe utang waspada nek ditagih. Saudara, yang baik adalah yang eling dan waspada. Sama itu juga, yang baik itu yang mendengar dan melakukan. Karena janji Tuhan, barang siapa mendengar firman dan melakukannya, maka semua berkat ini akan datang kepadamu. Nah, kita pengen berkatnya. Jelas firman Tuhan tadi disebutkan ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, tidak pernah kelihatan, belum pernah terjadi. Nuh mendengar saja belum, apalagi melihat kejadian pada waktu itu bahwa akan terjadi banjir besar. Karena iman katanya, perhatikan, dan dengan taat mempersiapkan bahtera itu untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara perhatikan, kita akan belajar hari ini. Kalau kita melihat pada zaman Nuh, waktu Allah berfirman kepada Nuh memberitahukan bahwa bumi akan dipenuhi air bah, tentu ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Nuh. Yang pertama, Nuh bisa saja percaya kepada, bisa tidak percaya kepada firman itu. Kenapa? Belum pernah terjadi, belum pernah ada. Ya kan, di daerah-daerah gersang di Timur Tengah gak mungkin ada banjir, gak mungkin akan kejadian seperti itu. Hujan saja mungkin jarang, kok ini akan ada air yang menutupi seluruh dunia. Sementara laut mati saja yang lebih dari 200 meter di atas permukaan bumi, di bawah permukaan laut, tak pernah tumbuh-tumbuh airnya. Nah ini kok akan penuh lagi. Makanya disebut laut mati karena airnya tidak lagi mengalir ke laut. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Yang kedua, dia bisa saja berdalih dengan Tuhan. Berdalih itu berargumentasi untuk melakukan pembenaran. Alah Tuhan gak mungkin kok, saya kan begini Tuhan, kayaknya gak bisa deh, gak mungkin. Makanya kadang pada saya pulang untuk napak tilas melihat perjalanan kehidupan di kampung yang kemudian mengantarkan sampai hari ini, itu bisa mengucap syukur dengan luar biasa. Saya katakan ke Woto ini loh, tuh saya berjalan. Kalau dari Banjar turun mau ke rumah habis belanja itu harus jalan 8 kilo, 8 km jalan kaki. Kalau pengen cepat lewat kebun karet baru sampai di rumah. Ini loh tuh SD-nya. Lalu kemudian yuk kemana? Kita belajar jalan. Lihat lagi perjalanan saya ke SMP-nya berapa? 4 kilo lebih jalannya, naik gunung turun gunung. Berangkat siang pulang sore. Dan kalau kemudian saya haus pengen jajan, itu berarti sorenya saya harus jalan kaki pulangnya. Sudah perhatikan, itu satu keadaan perjalanan. Nah, jadi kalau dalam keadaan begitu kok bisa menjadi seperti ini? Saya pikir waktu itu berpikir gak mungkin juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan bisa berdalih. Dan yang terakhir bisa percaya firman itu apa adanya. Dan ternyata yang dipilih oleh Nuh adalah mempercayai firman apa adanya, mendengar firman dan mempercayainya apa adanya. Dan untuk menerima firman apa adanya serta mempercayainya itu membutuhkan iman di dalam hidupnya. Orang mendengar firman banyak, orang mendengar firman bisa, mendengarkan bisa, bahkan menulis firman juga melakukan renungan juga bisa. Tetapi mempercayai firman itu membutuhkan iman.
Hari-hari ini saja kalau kita coba merenungkan, ada firman mengatakan, yakinlah bahwa kita pasti diberkati. Mungkin pada waktu mendengar firman kita punya keyakinan, tetapi begitu selesai melihat keadaan, berapa banyak orang yang mengeluh lagi, ngelobrol lagi, tidak berdaya lagi. Kenapa? Karena lingkungan mempengaruhi pikiran kita mempengaruhi iman kita. Roh kita kemudian menjadi kecil. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak tinggal di dalam hidup kita. Kita mengakunya Kristen tetapi tidak ada roh di dalam hatinya, dikuasai oleh roh dunia yang membuat hatinya, imannya menjadi kecil, pikirannya menjadi mumet. Itu yang sering terjadi. Nah saudara, itulah yang dicatat di dalam Ibrani 11 ayat 7 tadi, karena iman. Nah waktu menerima firman tentang air bah, bukan dalam keadaan mendung, bukan dalam keadaan yang biasa banjir, tetapi waktu menerima firman tentang air bah, langit itu terang benderang, tidak ada tanda-tanda mendung besar atau tanda-tanda lainnya. Waktu Elia berkata kepada bujangnya, lihat awan, ya kan? Ya mana awannya? Karena sudah 3 tahun setengah tidak hujan. Lalu diperlihat berlutut lagi, bersujud lagi, dia melihat awan setelapak tangan. Tapi Elia bilang, cepat kamu pergi, katakan bahwa akan turun hujan yang besar. Ya karena hamba lari saja. Dan betul, perhatikan, dari awan yang hanya sekepal setelapak tangan, kemudian terjadi hujan yang sangat besar. Waktu Gehazi suruh melihat bahwa ada tentara pasukan malaikat surgawi yang lebih banyak jumlahnya daripada tentara yang mengepung Elisa, Gehazi juga tidak melihat. Kenapa? Karena dia melihat dengan mata jasmaninya, bukan melihat dengan imannya. Makanya cara menanggapinya berbeda. Waktu ketika dia melihat dengan mata jasmani, mata imannya kemudian muncul ke mata jasmaninya, dia begitu bergairah, kemudian dia percaya betul. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama. Nuh percaya, ia menerima firman Tuhan itu apa adanya. Dalam mata imannya, ia sudah melihat, menyaksikan bencana global itu, banjir besar itu. Dia sudah menerimanya, seolah-olah sudah melihat, sudah melaksanakannya, walaupun pelaksanaannya itu 120 tahun lagi. Kita menanam padi. Kemarin saya melihat, saya bilang ke yang warung, katakan, di sini ada pasukan berjalan mundur. Mana Pak? Itu di depan. Ya. Kenapa? Karena orang yang menanam padi kan pasti berjalannya mundur, ya. Pasukan berjalan mundur, gak ada yang menanam padi jalan maju. Saudara begitu sudah menanam padi sambil ngobrol, saya foto itu, mereka sambil ngobrol. Selesai pada wedangan, senang banget pulang itu. Yang petaninya juga pulang sudah senang banget, sudah tandur, belum panen, tapi dia nanam padi mawar gitu. Sudah membayangkan kalau masak itu harumnya luar biasa. Saudara begitu melihat tumbuh besoknya dia udah senang. Seminggu kemudian tumbuh besar lagi udah senang. 2 bulan sudah mulai ada kembang padinya. Tambah ayam lagi. Belum menikmatinya. Nuh itu baru dengar firman, dia sudah nikmat betul. Kenapa? Akan melihat pertolongan Tuhan, akan menikmati pertolongan Tuhan. Makanya dia bergairah kemudian membuat bahtera itu. Inilah iman yang penuh dengan penyerahan kepada Tuhan, sehingga tidak banyak komentar, tidak banyak protes, tidak banyak argumen dengan Tuhan. Dia mempercayai penuh apa yang difirmankan oleh Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar mengikuti teladan Nuh ini. Untuk apa? Supaya hati kita menjadi terbuka dan menerima firman apa adanya. Saudara dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, langit, bumi, dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan. Bagi orang yang menerima firman, kita kan gak ngapain berargumentasi, juga capek kok. Kita bisa bilang, yes saya percaya lah, udah. Kalau saya bilang ini kursi ini yang bikin tukang kayu loh, oh ya gak mungkin, jelas yang bikin kan tukang kayu gitu. Caranya bagaimana ini, bagaimana?
Yang pasti saya tahu bahwa dari rumah, ketika kemarin mau bangun, mau buat meja, kemudian mau buat kursi satu, di sana nggak sempat. Gimana Kang? Besok nggak tahu, bawa saja. Kenapa? Yakin ada iPad bisa gitu ya. Gitu. Betul, begitu sampai ternyata besoknya kayunya keras banget tapi sudah jadi. Gitu. Yakin, belum lihat tapi sudah jadi. Nah, Nuh juga begitu, saudara. Ini pernyataan yang penuh penyerahan. Itulah maka kita belajar hal berikutnya, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Lah orang yang akan mempertanyakan, lah yang melihat saja kadang-kadang protes kok. Apalagi yang tidak pernah melihat, bagaimana percaya? Tapi Tuhan bilang berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Artinya apa? Dia percaya betul kepada Tuhan meskipun belum melihat pertolongan itu. Untuk itulah dia bergairah melakukan segala sesuatu, bergairah bekerja, bergairah belajar, bergairah di dalam meraih cita-citanya itu karena dia percaya betul. Maka ketika ada firman yang mengatakan berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat, dia akan berkata yes, seperti apa yang dikatakan Tuhan. Berbahagia ketika engkau percaya. Beda ketika kemudian Thomas, dia ingin melihat bukti saja. Sebelum dia melihat bukti, dia tidak akan percaya. Orang yang seperti ini orang yang gak akan pernah nyaman di dalam hidup. Berikutnya perhatikan, apa kata firman Tuhan? Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus menyucikan dosa kita. Orang akan memperdebatkan ini. Tapi bagi kita yang punya iman, yang memiliki iman, kita akan berkata yes. Dan orang yang memiliki iman berkata yes bahwa darah Yesus sudah menyucikan itu, tidak akan lagi mempertanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana gininya. Yesus sudah berkata tetelestai, berarti hidup kita sekarang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan kita bisa menghampiri hadirat Allah. Kenapa? Karena kita percaya cukup oleh darah Yesus yang di kayu salib dicurahkan sudah membuat kita menikmati penebusan yang sempurna. Itulah makanya Tuhan katakan kita belajar seperti anak kecil, menerima firman, bukan apa adanya tanpa berdalih. Yesus memberikan contoh kan, menjadilah seperti anak kecil. Yang kedua, memiliki iman yang disertai dengan ketaatan. Ada banyak orang, ya saya punya iman, tapi untuk taat melakukan tidak bisa. Alkitab mencatat waktu Nuh menerima firman dan mengimani firman itu, dia sudah melihat buah dari iman itu. Lalu Tuhan berfirman kepada Nuh, buatlah bahtera dengan ukuran yang sudah ditetapkan Tuhan, dengan kayu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dengan peralatan yang sudah ditetapkan Tuhan, dengan tempat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dengan semua bentuknya Tuhan yang mempersiapkan. Dan kalau kita belajar kepada sejarah, perahu yang dibuat oleh Nuh itu, bahtera yang dibuat oleh Nuh itu, panjangnya hampir 100 meter. Ya kan? Berarti kan panjang sekali. Pada zaman itu belum ada peralatan seperti sekarang. Kira-kira kalau kita sudah melakukan yang berat, kita kan suka protes dulu. Sebelum berangkat sudah ngomong dulu, kenapa ngomel gitu ya. Wah ini berat Tuhan, ini tidak bisa Tuhan, ini sulit Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Saya kan punyanya cuma ini Tuhan. Terus banyak yang dilihat kelemahannya, yang dilihat kekurangannya, yang dilihat adalah potensinya yang hampir menurut dia tidak ada. Padahal Yesus bilang apa? Meskipun kau memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Kenapa biji sesawi itu memang biji yang paling kecil, tetapi kalau ditanam firman Tuhan dia akan tumbuh besar, bahkan burung pun bersarang di situ. Banyak orang melihat pada bijinya yang kecil, tidak melihat kepada potensinya. Nah kita ini semua, kita memang mungkin tidak berdaya, tapi Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita adalah Dia, Allah yang berdaya, yang sanggup memampukan kita. Perintah yang diberikan kepada Nuh itu, Nuh lalu Alkitab mencatat, lalu Nuh melakukan semuanya itu. Bukan hanya melakukan semuanya itu, tapi dalam ayat yang ke-22 berkata, tepat seperti
yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Tepat seperti yang diperintahkan. Itu berarti tidak menyimpang sedikit pun dari kebenaran, tidak menyimpang sedikit pun dari firman Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan. Saudara perhatikan, dalam kondisi yang kemudian yang satu keluarga saja, dia kan punya dia sama anaknya 3 saja, melakukan pekerjaan yang besar itu, dia bisa saja berdalih, "Nggak usah besar-besar Tuhan, kecil saja. Binatangnya gajah nggak usah Tuhan, terlalu besar, yang kecil-kecil saja." Dia bisa bilang melaksanakan, atau dia bisa melaksanakan atau dia bekerja, tapi akhirnya asal-asalan, bisa saja. Dia bisa bilang kepada Tuhan, "Saya sudah terlalu tua Tuhan." Umurnya berapa waktu diperintah oleh Tuhan membuat kapal? Udah 480 tahun loh. Ya. Udah 480 tahun bergaul dengan Allah, lalu suruh melihat sesuatu yang pekerjaan yang berat. Dia bisa ngomong, "Tuhan, aku udah terlalu tua." Berapa banyak orang yang menganggap bahwa saya sudah tua, sudah gak ada potensi, saya sudah begini, saya sudah tidak bisa lagi. Saudara, ukurannya bukan masalah ukuran fisik, ukuran tua. Kayak kalau kadang waktu dulu peraturan ketika ini kan umur 60 tahun ke atas gak usah ibadah, umur 12 tahun ke atas, padahal yang belum tentu yang umur 60 tahun ke atas itu badannya lebih tidak sehat daripada yang di bawah 60. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bisa saja mungkin Nuh bilang, "Aku petani Tuhan." Karena di akhir perjalanan berikutnya Alkitab mencatat Nuh itu adalah petani. Nah, sekarang seorang petani suruh membuat bahtera, masuk akal gak? Tapi di sini juga kita bisa melihat orang-orang yang bukan dari jurusan studinya, tapi ternyata bisa melakukan yang lain. Saudara perhatikan, berapa banyak orang protes, "Ini bukan bagian saya Tuhan, ini bukan bidang saya Tuhan, ini bukan panggilan saya Tuhan." Lu panggilannya di mana sebenarnya? Yang ada adalah memprotes orang lain, mengkritik orang lain, tapi begitu suruh melakukan kadang banyak orang protes. No, bisa saja bilang, "Saya ini petani, mana bisa saya buat bahtera." Alasan berikutnya mungkin, "Tuhan, saya nggak punya keahlian, apalagi ukurannya sangat besar, bikin aja yang kecil." Karena saya menyadari gak bisa bikin, kadang bengong melihat sangkar burung saja ini gak berani nawar. Kenapa? Pasti mahal banget. Kenapa kalau saya bikin gak bisa, 2 bulan belum terampung. Saudara perhatikan di situ. Alkitab mengatakan bahwa ia mempercayai firman betul. Ia mempercayai firman apa adanya. Nah, saudara perhatikan, ini yang hebat dari Ruth. Dia sudah tua, dia petani, dia bukan ahli pembuat bahtera, tetapi betul-betul bertindak dan mentaati firman. Inilah yang membuat kemudian Nuh bukan hanya mendengar firman, tetapi bertindak dengan iman. Inilah yang membuat kita pasti diberkati, pasti ditolong Tuhan, pasti disampaikan ke tujuan hidup kita masa depan yang penuh dengan pengharapan kalau kita mendengar dan melakukan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi keinginan kita. Seringkali kan hari-hari ini kita berdoa bukan manut Tuhan, tapi kalau bisa maksa Tuhan. Ya kan, kadang-kadang kita berdoa seperti petugas yang lain, "Aku klaim Tuhan." Wah, sampai berteriak kepada Tuhan, ini siapa sebenarnya yang minta? Yang punya kuasa ini siapa? Ya kan? Kalau orang datang ke sultan saja, datang ke keraton, ke raja, datangnya gimana? Masih mau datang gini, "Saya Tuhan." Sultan gitu kan gak bisa kan? Mesti sopan, mesti baik. Tapi kadang kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Berapa banyak orang yang merasa lebih berkuasa dari Tuhan. "Pokoknya ini Tuhan." Tuhan bilang, "Ya karepmu," gitu ya. Berapa Nuh melakukan ini. Dan ini yang Allah inginkan di dalam hidup kita. Dan kita punya iman, tapi tanpa perbuatan. Firman Tuhan menyebutkan, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah
mati. Jadi iman tanpa perbuatan itu adalah nol besar, karena iman selalu berkaitan dengan perbuatan iman. Mari kita belajar. Yang pertama, memiliki firman, mendengar dan apa adanya. Yang kedua, iman yang bermuara kepada perbuatan. Yang ketiga, iman yang memiliki atau iman yang mengatasi cemoohan. Orang kalah kadang bukan dengan tangan memukul kita, tapi banyak orang kalah dengan disepelekan, dicemooh. Mendengar omongan orang itu kadang imannya menjadi ciut lagi. Malah gaya, coba aja lihat nanti, gak bisa, itu tidak tercapai. Mendengar gitu saja kita sudah mulai imannya berkurang. Lalu kita melihat ke dalam diri kita. Saudara, di dalam legenda kuno, ketika Bahtera Nuh itu diperintahkan oleh Tuhan, Nuh itu membuat lonceng. Lonceng khusus yang dibunyikan 3 kali sehari. Berarti pagi, siang, sore dibunyikan. Untuk apa? Ternyata untuk mengumpulkan orang. Kling 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 kling, orang datang. Begitu datang ya Nuh khotbah. Tidak lama lagi dunia akan banjir. Tidak lama lagi dunia akan penuh. Bertobatlah. Kayak Tuhan kayak siapa Yohanes Pembaptis, bertobatlah, ke kerajaan Allah sudah dekat gitu. Dari dulu dekat terus kapan? Saudara perhatikan, Nuh juga begitu tiap hari. Kemudian dia khotbah. Nah saudara perhatikan, kira-kira kalau Nuh sehari 3 kali kleng akan ada air bah. Saudara, ayo bertobat. Hari ini orang datang. Hari kedua orang datang lagi nggak? Datang tetap. Hari ketiga mulai berkurang yang datang. Hari keempat lama-lama, saudara, apa yang terjadi di situ kira-kira? Tempat itu kan jadi apa? Jadi objek wisata nanti. Iya kan? Jadi objek wisata baru, tempat orang mempertertawakan Nuh. Objek wisata baru tentang seorang yang bernama Nuh sedang mimpi air bah, membuat bahtera yang besar. Jadi berita dari mulut ke mulut tetangga itu sudah ke banyak orang. Ayo kita pergi ke lama piknik, ada orang ngimpi bikin bahkan ada air bah. Bikin kapal yang besar, kenapa? Karena akan ada air bah. Objek wisata baru. Bayangkan saja, ngolok-ngolok seperti itu. Semakin besar, semakin bertumbuh, orang mulai lalu mimpi. Binatangnya datang dari mana? Kok tempatnya 3 tahap, 3 tingkat? Ya, yang di depan nanti buat binatang-binatang, yang ini buat kita, yang ini buat makanan. Mungkin kan begitu. Orang gak akan percaya masuk binatang akan masuk sendiri. Piye caranya masuk gitu kan? Ngimpi, kenapa penuh apa saja yang akan masuk? Oh, ditempatkan di sini tempat gajah, di sini tempat ular, di sini tempat kalajengking, di sini tempat semut. Udah diedarkan di situ. Orang piknik lalu katakan ini loh tempatnya. Gajahnya kapan? Mimpi gitu ya. Oh ini loh tempat ular. Ularnya mana? Mimpi. Saudara perhatikan, burung Raja Wali terbang kok suruh masuk sendiri. Jerapah suruh masuk sendiri. Itu kan bingung orang. Sudah jadi objek wisata baru. Nah, tapi bagaimana sikap Nuh pada waktu menghadapinya? Apakah dia juga kemudian berhenti? Ketika orang mulai mengolok-olok, ternyata dia tidak berhenti. Nuh tetap melanjutkan pembuatan bahtera. Ini pelajaran bagi kita. Mungkin kita hari ini juga sedang diolok-olok, kita sedang disepelekan, kita sedang tidak dihargai, kita sedang tidak dianggap. Berjalan saja terus, lakukan saja terus, nikmati prosesnya terus, sampai akhirnya Tuhan menyebutkan, memperlihatkan, Ayub berkata, dulu aku hanya dari kata orang, sekarang mata kepalaku sendiri melihat. Saudara, hari ini mungkin kita sedang dilecehkan. Nuh tidak terganggu oleh cemoohan. Nuh tidak terganggu oleh apa kata orang. Dia tetap melakukan apa yang dilakukan di kata Tuhan. Iman Nuh adalah iman yang mengatasi segala cemoohan. Seringkali kita gagal bukan karena kita tidak mampu, tapi seringkali kita gagal karena kita tidak menutup telinga terhadap suara yang melemahkan. Marilah kita dengan kekuatan dari Tuhan tetap konsisten untuk tetap percaya, melakukan firman Tuhan, dan belajar untuk mengatasi setiap cemoohan. Mungkin cemoohan dari dalam, tapi kadang-kadang cemoohan dari dalam diri kita yang membuat kita tidak bisa
bergerak. Waktu kita sedang duduk, kita merenung melihat pekerjaan, iso enggak ya? Wah kayaknya enggak bisa. Lalu kita mulai gagal, mulai mundur. Dan yang terakhir adalah memiliki iman yang bertahan di dalam waktu yang lama. Banyak orang tidak sampai akhir. Yesus bilang yang selamat adalah yang bertahan sampai kesudahannya. Yang akan menyelesaikan satu hal yang baik adalah yang bertahan sampai selesainya. Orang yang masuk di perguruan tinggi dan belajar di situ, dia nggak akan dibilang sarjana kalau belum menyelesaikan sampai akhir. Kuliahnya di mana? Di UGM. Selesai nggak? Oh saya sampai semester 6. Nggak akan dibilang saya sarjana semester 6. Kan nggak bisa. Harus sampai selesai. Kecuali kalau lulusnya saya D3 selesai, saya D2 selesai. Berarti menyelesaikan. Nah saudara, mari kita belajar. Imannya itu sampai tuntas betul, sampai selesai betul. Alkitab mencatat inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang benar dan tidak bercela di antara seorang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ternyata di sepanjang kehidupan Nuh itu bergaul dengan Allah 480 tahun. Saat Nuh diperintahkan Tuhan membuat bahtera, dia bergaul dengan Tuhan. Tantangannya begitu berat. Kenapa? Karena kiri kanannya orang yang berontak, orang yang jahat, yang tidak percaya, cenderung hatinya berbuat jahat. Dia mengalami penderitaan dari lingkungannya. Setelah menerima firman, bukan semakin baik keadaannya, tetapi sekarang dia harus bekerja sendiri dengan keluarganya saja. Sementara yang lain mengolok-olok, melihat, mentertawakan, dan mungkin banyakkan perlakuan-perlakuan yang tidak nyaman. Saudara perhatikan di sini. Ini baru 120 tahun kemudian baru air bah itu datang. Berapa lama? 120 tahun. Berapa lama? Kalau berapa bulan? 120 tahun kali 12 bulan. Berapa hari? Berapa minggu dia menghadapi seperti itu? Pulang malam istirahat, besok bikin lagi. Bawa kayunya dari mana? Jauh bawa kayunya. Kalau sekarang kadang penggergajian sudah tinggal seret saja selesai, bawa kayunya sudah selesai, bikin batanya selesai. Kalau bangunan sekarang dulu nggak ada seperti itu. Sementara dia tidak dibantu oleh orang lain, dan itu berjalan 120 tahun. Ini satu pelajaran bagi kita. Ketika kita hari-hari ini sedang mengalami masa mentok, iman kita sedang mulai terbentur oleh mungkin batu karang yang kokoh menurut kita. Tapi kalau punya iman, kita imani bahwa batu karang itu menjadi petunjuk Tuhan untuk semakin dekatnya dengan pertolongan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan orang seperti orang yang terus menggali mencari emas. Sudah capek, dia pulang tidak melakukannya. Tapi yang berikutnya, dia coba memukulkan lagi kapaknya. Dan ternyata tinggal satu pukulan lagi, sumber emasnya didapatkan di situ. Berapa orang yang gagal menikmati buah dari imannya? Bukankah Tuhan Yesus bilang, ketika seorang janda yang datang kepada hakim yang zalim, tapi karena dia tidak bosan terus saja datang, dan hakim yang zalim itu kemudian memberikan apa yang dirindukan oleh seorang janda yang miskin itu. Kata Tuhan, lebih lagi Bapakmu yang ada di sorga. Kalau engkau tidak jemu, engkau tidak henti-hentinya berdoa sampai menerima apa yang kita doakan. Nuh mempunyai iman yang dapat bertahan lama dalam waktu yang cukup panjang, bukan iman yang hanya bertahan semusim itu. Dan ujian dari iman itu apa sih? Waktu. Ujian dari kesetiaan itu adalah waktu. Ketika Nuh menikmati ujian waktu, melewati ujian waktu, akhirnya air bah itu betul-betul datang. Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menggenapi janjinya. Walaupun mungkin menurut orang kadang itu sangat lambat, tapi Tuhan bilang itu waktu yang tepat. Tidak pernah terlambat. Akhirnya Nuh sekeluarga naik ke dalam bahtera. Semua binatang yang disebutkan naik ke dalam bahtera. Dan semua yang menolak akhirnya dunia mati semua. Kena banjir bandang.
Mari dalam kondisi hari ini Tuhan katakan yang bertahan sampai kesudahannya itu yang akan selamat. Banyak orang ketika melewati waktu jahat, marilah kita bersama-sama meneladani Nuh yang tetap tekun dan setia kepada Tuhan dalam jangka waktu yang panjang sampai pulang ke rumah Bapa di surga. 21 tahun perjalanan Tuhan dengan gereja di dalam kehidupan kita bergereja. Bukan waktu yang pendek, tapi cukup panjang dengan dinamika yang semua kita mengalaminya. Tapi toh dari semua yang terjadi itu kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Ebenezer itu adalah orang seperti orang yang melakukan perjalanan. Dia berhenti sejenak, dia melihat ke belakang, mensyukuri setiap perjalanan sampai hari ini. Dan dia berkata Ebenezer sambil menatap ke depan bahwa Allah yang sudah menolong sampai hari ini adalah Allah yang sama, yang akan menolong dan memberkati kita di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan satu keyakinan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Naikkan pujian di hadapan Tuhan, ku beri kemuliaan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Dan hormat, angkat suara pujian, mengagungkan namamu, beri kemuliaan. Amin. Dan hormat, angkat suara pujian, mengagungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita berdiri bersama-sama, nyanyikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Dan hormat, angkat suara pujian. Dan yang di rumah, yang menikmati dan streaming ini, nyanyikan dengan iman. Amin Tuhan Yesus. Dan hormat, angkat suara pujian, mengagungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Biar singer leader saja menyanyikan pujian ini. Mari saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan firman Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi banyak hal ujian dari iman kita. Waktulah yang menentukan apakah iman kita betul-betul iman yang tahan lama, iman yang sampai kepada tujuan yang Allah inginkan dari kehidupan kita, iman yang sampai kepada jawaban Tuhan, bukan tanpa tekanan, bukan tanpa persoalan, tapi toh menerima firman itu apa adanya, yang mempercayakan hidupnya sepenuh kepada Tuhan, bukan tidak ada cemoohan, tetapi dia betul-betul tertuju kepada Tuhan, bahwa firman Tuhan ya dan amin, janji Tuhan sempurna atas kehidupannya. Mari kita imani firman Tuhan hari ini.
Berita-berita membuat kami menjadi mencium iman kami Tuhan. Dan firman hari ini menguatkan kembali kami untuk kami memiliki iman seperti Nuh, iman yang fokus kepada janji Tuhan, iman yang diiringi tetap hidup bergaul dengan Allah di tengah-tengah dunia yang jahat dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Dia tetap happy dengan Tuhan. Inilah yang rindukan kami Tuhan. Kami juga mau berbahagia di dalam Allah, menikmati Tuhan di dalam hidup ini, supaya rancangan-Mu sempurna atas kami semua, rencana-Mu nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Meskipun kami hari ini belum melihat, dengan mata iman kami bergairah untuk menjangkaunya. Berkati pemimpin kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati lingkungan kami Tuhan. Bahkan hari ini kami membawa setiap rumah tangga kami kepadamu. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami Tuhan. Terus Kau berkati, Kau tuntun, Kau topang kami, sehingga apapun yang kami kerjakan akhirnya kami bisa melihat tangan Tuhan dahsyat atas kami semua. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Kami rindu juga berdoa buat pembangunan yang ada Tuhan. Kau tolong dan berkati supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan kita semua, kiranya kasih anugerah, penyertaan dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita. Pulanglah dan terimalah rahmat, berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus mulai hari ini sampai Maranatha dan Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan